Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryantini, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Air Saleh, bidang studi Bahasa Indonesia. Saya juga selaku mahasiswa PPG Darjah 4 di LPTK Universitas Ganesha, Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil, hadir semua. Ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Mirna pimpin kawan-kawan untuk membaca doa. Mari teman-teman sebelum kita belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap? Sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu mau tanyakan ya, pembelajaran kita kemarin itu mengenai minggu lalu itu mengenai apa? Ya. Mengenai struktur teknologi dan kaidah kebahasaan teks. Ya, betul sekali ya. Nah, ini ya, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur dan ciri kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Minggu ini materi kita apa? Apa nak? Ya, masih mengenai teks eksposisi. Oke, ya. Sekarang perhatikan ya. Ada video yang akan kita bagikan. Perhatikan baik-baik videonya. Sudah? Perhatikan? Sudah. Langkah cara mencuci tangan ya. Nah, ini tadi contoh cara mencuci tangan yang benar ya. Siapa yang bisa memperagakan? Satu orang saja. Ya, silakan Rani maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rami Nuraini, perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menceritakan ulang 6 langkah cara mencuci tangan seperti yang kita lihat di video. Langkah pertama, gosokkan kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok kulit tangan secara bergantian. Langkah ketiga, gosok sela-sela tangan, jari tangan. Langkah keempat, gosok sisi jari dalam tangan secara mengunci. Langkah kelima, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Dan selanjutnya langkah yang keenam atau langkah yang terakhir, putar secara bergantian. Demikianlah 6 langkah cara mencuci tangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Rani. Ya, udah baik sekali ya. Tadi mencuci tangan ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan gambar. Bisa dilihat anak-anak? Bisa. Ya. Gambar apa ini? Sampah. Hah? Sampah. Ya, sampah yang berserakan di pinggir pantai. Ya. Kalau kita hubungkan ya dengan video pertama tadi mencuci tangan ya, dengan sampah-sampah ini, apa yang kamu pikirkan? Apa? Kita harus menjaga kebersihan. Apalagi? Terhindar dari kuman. Apalagi? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan, inilah terjadi. Ya. Apa yang kita lihat di sini? Kira-kira pemandangan di sini enak nggak dipandang? Tidak enak dipandang. Ya. Maka itu kita harus menjaga kebersihan. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Sering mencuci tangan agar terhindar dari kuman penyakit. Materi kita adalah apa? Teks eksposisi. Ini tadi kita. Ya. Kompetensi dasar keterampilan ya, 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdagangkan dan dibaca ya. Indikatornya menemukan gagasan utama dan gagasan khusus setiap paragraf pada teks eksposisi yang dibaca. 4.5.2 menyimpulkan isi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari surat kabar dan majalah berdasarkan gagasan yang dibaca ya. Nah, ini materi kita. Apa itu? Menyimpulkan isi teks eksposisi. Ya, menyimpulkan isi teks eksposisi. Ya. Dalam teks eksposisi itu ada gagasan, ya, yaitu gagasan umum dan gagasan
khusus. Jadi di dalam sebuah teks eksposisi itu terdapat ada berapa nak gagasannya? Ada dua, ya, gagasan umum dan gagasan khusus. Ya. Nah ini gagasan umum adalah topik, ide, gagasan yang menjadi dasar pengembang sebuah paragraf atau menjadi inti sebuah paragraf. Ya. Sedangkan gagasan khusus, gagasan yang mendukung gagasan umum. Gagasan khusus disebut juga dengan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Ini cara menyimpulkan teks eksposisi. Itu ada dua, ya. Pertama, menentukan ide pokok di setiap paragraf, ya. Dua, menyusun ide pokok yang ditemukan di setiap paragraf menjadi satu paragraf. Sekarang Ibu bagikan dulu materi ajarnya. Tidak, ini kalau dua satu ini. Sudah, ya. Nah, kamu baca materi ajarnya, ya. Sudah, buka materi ajarnya, ya. Dibaca, ya. Kira-kira dari yang sudah Ibu paparkan di depan ini, ya, slide yang Ibu bagikan ini, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, mengenai gagasan umum, gagasan khusus, ya, berikut cara menyimpulkan. Ya, silakan bertanya. Saya Bu, Ya, Rahma. bagaimana cara menemukan gagasan umum? Bagaimana cara menemukan gagasan umum? Ya, pertanyaan dari Rahma. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Rami, silakan. Gagasan umum biasanya terdapat pada paragraf awal. Ya, bisa di akhir. Ada juga yang disebut dengan paragraf campuran. Ya, paragraf campuran itu letaknya, ya, gagasan umumnya berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ya. Nah, kalau dia berada di awal paragraf, gagasan utamanya dia disebut apa? Disebut paragraf deduktif. Ya, Rami, pinter ya. Ya, kalau dia berada di akhir, gagasan utamanya disebut dengan paragraf induktif. Paragraf induktif. Ya, Habibah yang jawab. Ya. Berikutnya, ya, kalau dia berada di akhir dan di tengah itu disebut dengan paragraf campuran. Ya, paham ya? Ya, ya. Berikutnya untuk yang tadi, cara menyimpulkan. Bagaimana tadi cara menyimpulkan, Nak? Ya, Habibah. Menentukan ide pokok di setiap paragraf, menyusun ide pokok yang ditemukan di setiap paragraf menjadi satu paragraf. Ya, pertama menemukan dulu gagasan utamanya, baru kita menyusun dari gagasan gagasan utama yang kita dapatkan dari setiap paragraf tadi disusun. Nah, itulah yang disebut dengan menyimpulkan. Paham? Ya, perhatikan LKPD-nya. Di situ ada gambar, Nak, ya. Ada gambar, ya. Nah, gambarnya sama yang dengan Ibu contohkan tadi di papan, ya, di ini, ya, di depan, ya. Apa yang telah dilakukan warga Pasar Ciputat Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pemerintah daerah. Nah, dari paragraf pertama ini, ya, bisa kita tentukan gagasan utamanya. Ya, ayo bantu berpikir dulu, di mana letak gagasan utamanya? Ya, di mana gagasan? Ayo mana, Nak? Sampah bisa dijadikan sumber pendapat apabila dikelola dengan baik. Ya, sampah bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Nah, itu gagasan umumnya. Yang mana gagasan khusus? Gagasan khususnya itu, ya, ada beberapa kalimat di situ. Nah, di selanjutnya, ya, misalnya sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang ekonomi. Nah, untuk tugasnya, ya, tugasnya di situ ada juga, ya, pemerintahnya perhatikan, ya. Pertama, tentukanlah gagasan umum serta gagasan khusus yang terdapat dalam teks tersebut. Berikut yang kedua, ya, simpulkan isi teks tersebut berdasarkan gagasan umumnya. Nah, itu tugas kamu. Nah, kerjakan, ya, secara berkelompok, ya, sama-sama berdiskusi, jangan main-main, ya, saling bantu dengan kawannya. Ya, silakan bekerja. Ibu beri waktu 20 menit, ya. Setelah itu, setiap kelompok presentasikan ke depan. Sudah selesai kan? Sampai mana? Paragraf 3. Kelompok 2 bagaimana sampai di mana? Paragraf 2. Kita mulai presentasinya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvana Tridurjang, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Paragraf berapa? Iya. Terkait yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Pangdam Edukasi Warga serta pengurus RW bersama-sama mengelola sampah, sampah dan atas sampah rumah tangga di kampung dan desa saya. Yang lain jangan Ibu perhatikan kawannya. Sampai dilakukan dengan sosialisasi kepada warga agar memisahkan sampah basah dan kering. Hasil kompos yang diperoleh bisa mengikuti kebutuhan warga dan lingkungan sekitarnya. Di sampah itu hasil kompos dijual ke instansi dari sosial di lingkungan setempat.
mengajar dan memasukkan yang positif. Termasuk juga kondisi kepercayaan bisa disarankan untuk menurunkan pada pelajaran. Gagasan umum terdapat pada kalimat kegiatan yang dilakukan oleh kalimat untuk kota Bekasi. Gagasan khusus terdapat pada kalimat pelajar serta mengurus agar membuat pengelolaan sampah lingkungan, sampah dapur atau sampah rumah tangga tidak menjadi hambatan dan kepercayaan maka yang dilakukan adalah menjadi keluarga menciptakan sampah basah dan baik. Hasil kompas yang dikeluarkan di samping untuk kebutuhan warga dan lingkungan sekitarnya. Di samping itu hasil kompas juga berinstansi pemerintah dan desa di lingkungan setempat. Produksi kompos dari sampah lingkungan juga ada kegiatan dari warga untuk kebutuhan desa. Termasuk juga produksi kepercayaan bisa disalurkan untuk kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tadian Mawan, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Berdasarkan data-data tersebut, pengolahan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Masyarakat harus diajari memilah sampah organik dan anorganik. Peranan pemerintah diperlukan di dalam masalah sosialisasi dan kebudayaannya. Bagaimanapun masih banyak warga yang belum tahu cara mengumpulkan dan mengolah sampah yang mereka hasilkan. Kesimpulan paragraf 3, gagasan umum, pengolahan sampah tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Gagasan khusus, masyarakat diajari memilih sampah organik dan anorganik. Peran pemerintah diperlukan di dalam masalah sosialisasi dan pembudayaannya. Banyak warga yang belum tahu cara mengumpulkan dan mengolah sampah yang mereka hasilkan. Berikutnya perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nama saya Kurniawan dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi. Saksikan dengan kerjasama. Paragraf keempat, dalam mengolah sampah dilakukan suatu teknologi. Gaya penyidikan teknologi mengolah sampah tersebut tidak sebanding dengan keharusan pemerintah untuk menyiapkan dana ratusan miliar teknologi untuk memperbaiki jalan gara-gara sampah. Apabila pemerintah berhasil mengambil dari kota di dalam penyidikan teknologi, pengolahan sampah biaya dapat dilakukan. Dan kota juga dapat dilibatkan di dalam penyaluran dan pembelian produknya. Saat tersebut tentunya akan lebih ringan lagi. Gagasan umum dari paragraf keempat, dalam pengolahan sampah diperlukan teknologi. Terus dari paragraf keempat, gaya penyidikan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak sebanding dengan keharusan pemerintah belum membagi jalan gara-gara sampah. Apabila pemerintah berhasil mengambil tingkat kuasa di dalam penyidikan teknologi pengolahan sampah, gaya dapat lebih sedekah. Peran swasta juga dapat dilibatkan di dalam penyaluran dan pembelian produk-produknya. Kesimpulan dari paragraf keempat, dalam pengolahan sampah diperlukan suatu teknologi biaya. Penyediaan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak sebanding dengan keharusan pemerintah untuk menyiapkan dana ratusan miliar setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan gara-gara sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dwi Habibah, perwakilan dari kelompok 4 akan menyimpulkan manajemen pengolahan sampah. Sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, bisa dijadikan sumber pendapat apabila dikelola dengan baik. Contoh lain yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Kaliabang Kota Bekasi. Warga serta mengurus warga setempat melakukan sampah lingkungan. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, pengolahan sampah tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Dalam pengolahan sampah diperlukan suatu teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi presentasi yang sudah ditampilkan oleh teman-temannya. Sebelum tugasnya dikumpulkan, ya, atau merangkum kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya. Silakan, siapa nak? Ya, Sherina, silakan Sherina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan coba merangkum materi pembelajaran kita hari ini. Berdasarkan KD 4.5 mengumpulkan isi teks eksposisi atau artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang dibaca. Kita bersama-sama melakukan diskusi guna menentukan gagasan umum dan gagasan khusus dalam teks eksposisi dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Demikianlah rangkuman materi pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dikumpul nak tugasnya. Tugasnya. Koreksi dulu sebentar. Dari hasil yang sudah Ibu apresiasi, yang sudah Ibu beri nilai, ya. Kelompok 4 dan kelompok 1 itu mendapatkan nilai 100. Karena jawabannya sudah dikumpulkan, ya. Gagasan umumnya, ya, sudah tepat, ya. Gagasan khususnya juga, ya. Kesimpulannya juga sudah benar semua, ya. Nah, untuk kelompok 3, ini kesimpulan
gagasan umum dan gagasan khususnya sudah semua baik ya, sudah benar semua ya. Hanya kurang di kesimpulan. Nah, untuk kelompok 2 ini hanya menuliskan gagasan umum dan gagasan khususnya. Nah, ini sudah benar ya, tetapi kesimpulannya tidak ada ya, tidak ada kesimpulan ya. Adakah kesulitan lain atau hambatan lain? Nak? Tidak ada. Oke, baiklah. Untuk agar menambah pemahaman kamu ya, Ibu berikan satu tugas lagi ya. Ini untuk pekerjaan rumah ya. Pertemuan berikutnya kamu kumpul. Nah, tugasnya sama seperti ini ya. Pertama, menemukan gagasan umum dan gagasan khusus dalam sebuah paragraf. Lalu kedua, kamu menyimpulkannya ya tugasnya. Nah, teksnya kamu silakan cari ya di Google ya, silakan cari. Nah, jangan lupa nanti sumbernya kamu dapat itu sumbernya dari mana itu dicantumkan ya. Paham nak? Oke ya, Ibu tunggu pada pertemuan berikutnya. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya, dan materi yang akan kita pelajari pada kegiatan berikutnya mengenai puisi ya. Silakan Bunda diakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Teman-teman, sebelum kita pulang berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam